Makanan yang menurunkan angka kolesterol contohnya adalah pertama, buah-buahan. Buah-buahan contohnya seperti apel atau buah beri-berian, stroberi dan jeruk. Kenapa? Buah-buahan ini sendiri nantinya akan menyingkirkan atau membuang kadar kolesterol yang tinggi dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sayur-sayuran. Biasanya banyak di sayuran hijau, contohnya seperti bayam atau sawi. Kenapa? Dia itu nanti sayuran akan mengikat dan memproduksi lebih banyak dari asam empedu. Nah, asam empedu ini yang biasa diproduksi sama kantong empedu kita fungsinya untuk mengontrol angka kolesterol atau lemak dalam tubuh kita. Yang ketiga adalah biji-bijian, contohnya seperti kacang almond, kenari, edamame, karena mereka itu mengandung banyak angka HDL atau lemak baik. Yang keempat contohnya adalah alpukat, itu juga tinggi sekali angka HDL-nya yang fungsinya akan membuang lemak jahat kita atau LDL kembali ke hati. Selanjutnya adalah lemak baik, contohnya itu adalah minyak zaitun ataupun alpukat yang fungsinya tinggi akan HDL atau lemak baik yang fungsinya akan nanti membuang lemak jahat kita kembali ke organ peproduksinya yaitu hati. Nah, yang terakhir itu adalah biji-bijian dan rempah, contohnya biji chia, lalu juga rempah-rempahnya contohnya adalah bawang putih, lalu teh hijau yang fungsinya nanti untuk menghambat penyerapan dari si lemak itu sendiri. Jika untuk menurunkan kadar kolesterol, lagi-lagi kontrol pola makan. Pola makannya tadi, makan makanan yang baik untuk tubuh kita dan mengurangi makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh. Contohnya tadi seperti yang tepung-tepungan, manis-manisan atau yang berlemak dan goreng-gorengan. Selain makanan, kita juga membutuhkan namanya olahraga. Buat apa? Buat mengurangi kadar kolesterol tubuh kita dan merelaksasi pembuluh darah tubuh kita supaya tidak memudahkan terjadi penyumbatan pembuluh darah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tema utama kita tentang kolesterol dan juga trigliserid yang mungkin Anda sedang struggle untuk menurunkan kadarnya karena bisa menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mau berkonsultasi langsung terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Justina, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Kita kenalan dulu sekarang sama si kolesterol dan trigliserid. Sebenarnya tadi sudah di-spill dikit ya sama dokter ya. Cuma mau kenalan dulu, apa bedanya kolesterol dengan trigliserida? Oke, kolesterol, kita awal dari kolesterol. Kolesterol sendiri adalah zat lemak yang normalnya diproduksi oleh hati. Gitu. Karena kenapa kita butuh zat lemak ini? Karena ada fungsinya nanti. Misalkan untuk membentuk sel tubuh kita, lalu untuk membantu hormon, lalu juga untuk membantu penyerapan dari vitamin D juga yang tentunya dibutuhkan sama otot, tulang, sama sendi kita. Itu zat lemaknya kalau kolesterol. Kalau trigliserid sebenarnya itu salah satu jenis utama dari si lemak atau kolesterol sendiri. Gitu. Tapi kalau trigliserid ini biasanya kan kalau yang tadi kolesterol kan dari lemak. Kalau trigliserid biasanya tuh dari karbohidrat, gula justru ya. Gitu, bedanya itu sih Kak. Satunya dari lemak, pure lemak, satunya sebenarnya dari si karbohidrat diubah jadi lemak gitu. I see. Ini jadi dari sumber yang berbeda. Tapi kalau dibilang ada fungsinya nggak sih dua hal ini di dalam tubuh gimana? Tentu ada. Oke. Kalau zat kolesterol sendiri yang tadi saya bilang, dia tuh fungsinya sebenarnya banyak. Salah satunya adalah membangun sel-sel tubuh kita. Jadi kalau sel-sel tubuh kita nih sebenarnya bahan dasarnya salah satunya adalah lemak. Iya. Gitu. Itu yang pertama, fungsi pertama. Fungsi kedua adalah pembentukan hormon. Nah, hormon kita itu salah satu sumbernya ada dia dari lemak itu. Dari lemak ya? Dari kolesterol sebenarnya. Yang biasa orang sebut LDL ya. Ya. Lemak jahat. Kok lemak jahat kenapa diproduksi gitu ya? Sebenarnya kenapa harus suatu hal yang tidak baik diproduksi gitu? Kalau normal sebenarnya ada fungsinya. Sih. Jadi benar-benar jahat kalau dia berlebihan sebenarnya. Pada dasarnya ketika pertama diproduksi itu sebenarnya adalah satu zat yang baik untuk membantu atau mensupport adanya suatu hal tertentu, salah satunya hormon. Tapi kalau jadi jahat itu ketika sudah berlebihan. Betul sekali. Oke, kita lanjut ya. Yes. Lalu untuk yang trigliserid ya, trigliserid kan sebenarnya tadi kan saya bilang dari gula, karbohidrat diubah ke lemak. Nah, sebenarnya trigliserid itu terbentuk kalau kan kita makan tentunya ada karbohidrat dong, ada gula-gulaan dong. Dan nasi pula ya? Nasi pula tinggi karbohidrat, bakmi segala macam tepung-tepungan tinggi karbohidrat semua ya. Nah, kalau misalkan itu kan tubuh kita kan butuh energi. Nah, energi kita dapatkan biasanya dari makanan dong. Nah, kalau misalkan asupan makanan kita berlebih,
dari kadar yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dia akan numpuk, disimpan dari karbohidrat atau gula itu diubah sama tubuh kita jadi lemak, zat lemak. Nah, dari zat lemak itu ditimbun dalam tubuh kita menjadi sumber energi nantinya. Biasanya trigliserid ini akan dipecahkan atau dikeluarkan kalau kita lagi puasa atau olahraga berat. Karena kan kalau kayak gitu kan dia nanti tubuh kita tuh beresponnya ngambil cadangan energi kita gitu. Jadi dia nggak ngambil nih energi yang memang sudah diproduksi buat tubuh kita ngelakuin aktivitas basal kita. Kayak misalkan makan, bangun, tidur segala macam, aktivitas jalan pun sebenarnya kan udah energi yang dibutuhkan udah cover sendiri lah. Kalau misalkan olahraga lebih lalu kita puasa kan itu udah melebihi batas lah ya. Makanya dipecahkan dari si cadangan energi kita atau yang namanya trigliserid gitu Kak. Jadi dari sumbernya berbeda, fungsi-fungsinya juga berbeda. Nah, ini yang jadi masalah ketika sudah kelebihan, jadi nganggur kan? Betul. Malah jadi kayaknya, aduh, kalau gabut tuh suka bikin onar memang. Iya, benar. Nah, ini kalau kita bicara tentang kolesterol, kadar yang aman tuh seberapa sih pada tubuh manusia? Ada beda-beda nggak? Misalkan dari gender, usia? Oke, kalau kolesterol sendiri sebenarnya ada beberapa jenis ya Kak ya. Sebenarnya nyatanya ada 3. Tapi umumnya itu kalau misalkan lagi ngecek ke laboratorium nih, misalkan tulisnya tuh HDL atau lemak baik lah ya bahasa orang ngomong kan. Lalu LDL atau lemak jahat. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya VDRL. Nah, very low density lipoprotein. Kenapa nggak dimasukin ke laboratorium? Ya, kenapa? Karena dia itu fungsinya mengangkut trigliserid sendiri. Gitu. Jadi hitungannya digabungin sama trigliserid. Makanya kalau di laboratorium kan misalnya ada kolesterol total. HDL, LDL atau trigliserid. Nah, si VDRL ini masuk ke trigliserid ini. Oh, oke. Gitu. Nah, kalau kadar normalnya sendiri, kalau si HDL itu beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu biasanya kebutuhannya di angka normal itu di atas 40. Oke. Nah, lalu untuk wanita di atas 50. Kenapa sih beda antara wanita sama laki-laki? Karena wanita ini kandungan lemaknya lebih tinggi, Kak, dibandingkan laki-laki. Laki-laki itu kapasitas persanan ototnya lebih besar dibandingkan wanita. Kalau wanita lebih besar kapasitas persanan lemaknya daripada otot gitu. Nah, lalu untuk yang LDL sendiri atau lemak jahat itu sebenarnya normalnya itu di bawah 100 ya Kak. Kalau misalkan udah di atas 100, apalagi di atas 130, di atas 190. Nah, itu tuh udah resiko sekali untuk penumpukan sebenarnya. Makanya kita penting untuk mengecekkan gitu, follow up terus gitu. Kalau trigliserid sendiri normalnya kalau bisa di bawah 200. Kalau bisa di bawah 200. Kalau misalkan apalagi di atas 500 ya, itu udah komplikasinya udah pasti akan terjadi. Contohnya ke pankreatitis. Peradangan dari organ pankreas kita gitu. Kebayang selama ini kalau kita bicara tentang kolesterol dan trigliserid itu pasti ada dalam satu bagian ya ketika pengecekan. Tapi ternyata sumbernya kan berbeda. Jadi kadang-kadang orang yang berpikir, kok bisa sih saya tinggi di area tersebut gitu ya, di zat tersebut. Padahal saya nggak pernah makan lemak-lemak tinggi. Ternyata emang sumbernya dari gula-gula, karbohidrat dan segala macam begitu ya. Sekali. Jadi memang kita harus paham nih, berapa batasannya. Kalau sudah lewat dari situ, harus pikir-pikir ya kira-kira apa yang harus dilakukan. Oke, kadang-kadang kita tuh ya udah di batas atas, naik dikit doang kok. Nah, di posisi demikian sebenarnya sudah mulai aware-nya tuh ke arah mana? Aware-nya biasanya kalau cuman ya naik sedikit, biasanya orang-orang mikirnya ya naik sedikit nggak apa-apa lah, makan-makan lagi nggak apa-apa lah, toh belum butuh obat, angkanya belum terlalu signifikan banget. Nah, dengan ketidaksadaran orang-orang yang berpikir seperti itu resiko untuk memicu penyakitnya lebih besar karena dia nggak aware. Kan biasanya orang rata-rata ya Kak ya, kalau misalkan dia angka tinggi banget baru panik ya, baru khawatir. Nah, itu baru tuh getol-getolan kayak diet lah, olahraga lah, atau nyari obat. Kalau orang yang angkanya biasanya cuman ya mepet-mepet dikit lah ya, rata-rata kayak masih membiarkan sih. Itu tuh bahayanya sih sebenarnya. Makanya kalau misalkan ya jangankan angka mepet lebih di atas dikit ya. Angka udah pas-pasan normal aja sebenarnya harus udah aware sih Kak. Pas-pasan normal gitu ya. Misalnya batas atasnya di 100 sekian gitu, 150. Di 150 itu masih kayak sebenarnya udah harus berpikir ya. Nggak tahu 2 hari lagi totonya di atas gitu betul ya. Sekali. Nah, ini penting sekali untuk kita mengetahui cara pengecekan yang tepat. Kadang-kadang kan kita ngecek asal gitu ya, atau ada pengecekan yang sewaktu saja gitu. Sebenarnya mana yang tepat? Apakah bisa yang dari, kan ada yang dari jari ya, ada juga yang memang dari vena ya. Nah, ini gimana nih? Yang mana yang tepat? Sebenarnya kalau mau lebih tepatnya lagi ya tentu saja di vena sini ya, dibandingkan sini. Karena kan sini cuma aliran darah yang paling ujung doang.
Kalau ini kan sebenarnya paling dekat dengan sumber kita, pembuluh darah kita ya. Pembuluh darah besar kita kan semua sumber dari jantung kita. Ya, kalau di sini kan makin dekat. Spesifik bagusnya lebih bagus yang dari pembuluh darah vena tangan kita. Gitu. Ada waktu yang tepat nggak sih? Pagi, siang, sore, malam harus makan dulu atau tidak? Ini kadang-kadang sering dilanggar, jadi bisa jadi validitasnya berbeda gitu kan. Kalau misalkan dari waktu pagi, siang, sore, atau malam sebenarnya enggak ya. Cuman kalau misalkan kita mau mengecek kan kita nggak bisa nih kucuk-kucuk datang ke lab langsung, Kak aku mau cek dong kolesterol, nggak gitu, bisa. nggak bisa. Harus puasa dulu. Oh. Itu biar signifikan, biar nggak kepengaruh sama makanan. Biasanya kalau misalkan puasanya biasanya 6 sampai 12 jam lah, 8 sampai 12 jam. Itu dianjurkan ya untuk puasa sebelum cek kolesterol. Kenapa? Karena kalau misalkan dekat-dekat waktu itu rentang waktu kita makan, otomatis kadar kolesterol, triglyceride yang dari makanan kan nambah ke tubuh kita. Gitu. Itu bukan nilai normal yang sebenarnya ada di dalam tubuh kita. Itu udah dapat tambahan gitu. Ya. Makanya lebih dianjurkan untuk puasa dulu. Puasa dulu ya. Selama masa puasa itu kan lumayan lama ya, 6 sampai 12 jam. Ada yang masih boleh dikonsumsi nggak? Minum air masih boleh. Air putih sih. ya? Makanya biasanya kalau ada pasien-pasien saya nanya, dok kapan sih boleh ngeceknya? Kalau saya saraninnya pagi-pagi. Kenapa? Pas tidur malam kan kita nggak makan nggak minum kan. Nah itu tuh kita pakai buat puasa. Jadi nggak effort banget lah ya. Betul sekali. Tinggal bangun tidur beberapa jam lagi kan udah bisa buka puasa setelah diambil darahnya. Jadi memang pengecekannya juga harus tepat. Kalau tidak nanti hasilnya tidak valid, kita juga bingung untuk penanganannya begitu ya. Betul sekali. Nah kalau kita bicara tentang kolesterol dan triglyceride, ini kadang-kadang kan jadi satu bagian pemeriksaannya. Apakah kalau kolesterolnya tinggi pasti triglyceride tinggi atau gimana? Nggak juga kak. Banyak banget orang-orang yang cenderung triglyceride tinggi. Karena orang mikirnya kan, wah kolesterol mikirnya kan lemak ya. Pasti kalau sebelum ngecek segala macam, orang mikirnya kayak, wah udahlah diet lemak dulu segala macam. Otomatis tuh biasanya rata-rata kadar kolesterol justru lebih rendah dibanding triglyceride. Triglyceride lebih cenderung tinggi. Karena tadi yang sebalik yang pernyataan saya pertama ya, triglyceride tuh rata-rata sebenarnya dari gula sumbernya. Ya orang nggak concern ke gula sebenarnya, lebih concern ke lemak. Rata-rata seperti itu ya kak ya. Oke, jadi kadang-kadang kita berpikir, oh udah ya kita eliminasi makan berlemak, tapi yang manis-manis enggak. Bahkan mungkin manis-manisnya itu dari bahan alami juga banyak kan. Betul. Buah-buahan yang manis dan segala macam, karena tadinya mau sehat, malah kelebihan di bagian tersebut triglyceride jadi tinggi ya. Oke, sudah sangat membuat saya penasaran untuk bertanya lagi, tapi nanti ya, usai jeda ya. Kita jangan sampai ketinggalan nih info dari dokter kita hari ini, karena itu tetap di depan layar TV Anda untuk menyaksikan Bincang Sehati setelah jeda. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kolesterol dan triglyceride. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati di ITV. Kita lanjut lagi dengan Dr. Justina, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Suci Cengkareng. Tadi kita sudah membahas ya, kolesterol tuh yang kadarnya di atas rata-rata tuh gimana gitu kan. Terus triglyceride juga, serta sumber-sumber dari zat tersebut seperti apa. Dan kalau ada penumpukan, ini juga pasti akan jadi masalah serius. Biasanya kalau orang yang punya kadar kolesterol tinggi dulu deh, ada nggak sih terasa di badannya ada yang berbeda ketika kadarnya melebihi dari yang seharusnya? Oke, sebenarnya kalau misalkan kadar kolesterolnya masih tingginya nggak terlalu parah banget, nyatanya biasa orang-orang tuh nggak terlalu berasa apa-apa. Oh, bias banget ya? Bias banget. Nanti biasanya kalau misalkan kadar udah melebihi nih, kayak tadi misalkan triglyceride udah lebih dari 500, kolesterol total udah lebih dari 200, itu nantinya akan ada komplikasi ke organ tubuh kita. Nah, organ tubuh kita yang paling sering terkena komplikasi adalah salah satunya jantung, lalu otak kita, lalu salah satunya pembuluh darah perifer kita, kayak di kaki-kaki, tangan gitu. Nah, gejalanya masing-masing beda ya kak, tergantung. Kalau misalkan jantung, biasanya mudah lelah, lalu mudah sesak, dan nyeri dada. Itu kalau terkenanya di area jantung. Kalau ketekanannya di area otak, biasanya kayak, oh kok tiba-tiba bicara aku pelo ya? Kok tiba-tiba tangan atau kaki aku sebelah lemas, nggak ada kekuatan. Kok tiba-tiba kesemutan. Nah itu tuh, sakit kepala terus-terusan, terus muntah-muntah. Nah itu salah satu gejala dari si otak. Nah, kalau pembuluh darah kaki biasanya kalau jalan-jalan gitu tiba-tiba agak linu-linu ya, agak sakit ya. Yaitu karena aliran darah tubuh kita tidak lancar karena ada penumpukan lemak.
Nah, biasanya kayak gitu. Selain itu, ada juga yang biasanya gejalanya ke kulit. Oh, seperti apa tuh? Kalau kolesterol, salah satu gejalanya adalah, kakak pernah lihat nggak kalau orang yang di mata sebelah sini ada kayak kuning-kuning gitu? Di mana Penumpukan nih? Di bola mata? depan mata sini, Oh, di dekat sini. area mata sama Iya, hidung. iya, 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 Nah, iya. itu penumpukan kolesterol sebenarnya. Oh. Namanya santelasma. Oke. Gitu. Karena saking penuhnya nih kolesterol di tubuh kita sampai keluar ke kulit. Nah, biasanya tuh dia di muka, daerah wajah sini, di daerah antara mata dan hidung. Itu kolesterol. Kalau triglycerid sendiri biasanya, tapi ini jarang sekali ya Kak ya. Lebih sering yang santelasma ini. Iya. Namanya santelasma eruption. Apa itu? Kulit kita kayak bintil-bintil kuning gitu. Ah, Tapi menonjol atau tidak? menonjol. Menonjol kayak kuning. istilahnya kayak kutil-kutil kuning kecil-kecil gitu. Wow. Nah, itu biasanya tinggi triglycerid gitu. Oke, langsung cek nih ya. Takut Iya. ya. Iya. Berarti ini ada tanda-tandanya ya. Kalau yang triglycerid tadi kan ada yang di luar, yang di dalam ada yang terasa nggak? Kalau di dalam sama lagi. Sebenarnya kalau misalkan penumpukan lemak atau yang kolesterol atau triglycerid, otomatis jatuhnya ke pembuluh darah lagi ya. Utamanya biasanya lebih ke jantung sih, gitu. Jadi kalau misalkan kadar triglycerid tinggi, itu resiko serangan jantungnya sangat tinggi, gitu. Karena salah satu yang bikin penumpukan plak itu bukan cuma kolesterol, triglycerid juga bisa, gitu. Jadi ya gejalanya sebenarnya serupa ya Kak, antara ke jantung, otak atau ke kaki. Bayang ya, itu banyak sekali masalah yang bakal terjadi karena dua-duanya organ vital kan, jantung dan otak gitu. Ini krusial kalau misalnya ada suatu gangguan, ada yang koslet lah saya di sana ya, apalagi penumpukannya sudah luar biasa. Kalau kita bicara tentang kolesterol yang memang ya tadi dokter sendiri bilang nih, kalau di batas atas walaupun masih dianggap normal itu tuh udah aware, apalagi sudah melebihi. Ada nggak kira-kira di kadar berapa parameternya, oh ini nih terapi yang harus dilakukan masih ubah pola hidup gitu, atau mungkin sudah ada harus terapi obat. Yang mana yang masih istilahnya masih aman deh kalau kita terapi pola hidup dulu sampai evaluasi. Oke, gini ya, kalau kolesterol biasanya kalau kan kita melihatnya dari kadar kolesterol LDL lah atau lemak jahat ya. Semakin tinggi kita harus semakin aware. Kalau HDL semakin rendah kita harus semakin aware, karena kan HDL kan istilahnya fungsinya itu adalah membawa si lemak jahat atau LDL itu kelebihannya dibalik lagi ke hati, gitu, biar nggak jadi penumpukan sebenarnya. Otomatis kita butuh sekali yang namanya HDL dong. Kalau HDL rendah, nah si LDL yang jahat ini numpuknya banyak dong. Sesuatu yang membawa dia pergi ke hati udah nggak ada. Nah, kadar-kadar yang perlu kita aware adalah kalau misalkan naiknya kayak kan kolesterol itu 200. Terus HDL itu kalau wanita di atas 50, laki-laki di atas 40. LDL di bawah 200 lah ya, di bawah 120, 160. Nah, kalau misalkan masih mepet hampir kayak 50 ke bawah, antangnya atau 100, itu masih bisa nih saya saranin ubah pola hidup dulu coba gitu. Makannya gimana diatur dulu, olahraga kah, istirahat, atur stres tubuh kah, itu bisa. Tapi tetap perlu check up lagi ya buat follow up angkanya gitu. Kalau udah lebih dari misalkan lebih dari 100 lebih, kayak di angka normalnya misalkan 200 nih. Oh, ternyata triglyceridnya sampai 500, 400. Terus kolesterol totalnya sampai 300, 400. Nah, itu udah perlu tambahan obat sih, Kak. Jadi, berarti bukan cuma obat doang ya, tetap pola hidup itu utama sebenarnya. Kalau obat-obatan itu cuma membantu pengobatan di tahap awal doang gitu. Tapi untuk jangka panjangnya tentu saja pola hidup. Pola hidup justru yang jadi pengobatan utamanya ya untuk kondisi ini. Jadi pola hidup yang diubah itu seperti apa? Dari piringnya dulu isinya kah, atau mungkin kadang-kadang tuh kombinasi kan, bukan cuma makan. Masalahnya tuh ya tidur kurang, olahraga apalagi nggak kepikiran gitu ya. Kita mulai dari makanan. Makanannya berarti komposisinya harus diubah, harus diet kah atau seperti apa? Sebenarnya kalau diet saya nggak gitu saranin diet banget ya. Lebih ubah jenis makanannya. Oke. Gitu. Kalau diet nanti kita nggak dapat energi, lemes, nggak bisa aktivitas. Nah, jadi nggak disaranin. Nah, kalau ubah jenis makanannya itu tentu saja mengurangi makanan yang mengandung LDL. Contohnya LDL itu kan rata-rata sumbernya dari lemak jenuh. Ya. Contohnya tadi ya kayak es krim, terus santan, gorengan. Makanan goreng. Nah, itu biasanya yang tinggi LDL gitu. Terus kalau yang tinggi HDL itu mesti kita tingkatin nih. Kenapa? Karena kan itu lemak baik ya. Nah, biasanya tuh yang tinggi HDL adalah contohnya ikan laut. Banyak banget kayak misalkan di salmon, tapi ikan sarden juga ada. Terus kacang-kacangan biasanya kacang almond, kenari, lalu juga minyak olive oil nih. Nah, itu juga tinggi untuk HDL. Lalu untuk buah-buahan alpukat. Nah, enak tuh ya alpukat ya. Bahkan rasanya juga sangat familiar sekarang. Jadi sangat comfort banget kalau untuk makan makanan yang
sebenarnya makanan sehat tuh nggak semuanya nggak enak gitu Betul kan. sekali. Karena sudah mindsetnya, aduh kalau yang sehat tuh makanan nggak enak. Iya, Tapi padahal ternyata nggak gitu. pilihan banyak dan beragam ya. Mm-mm. Itu dari makanan. Ya, lalu satu lagi Kak, Apa? trigliserid. Nah, kalau apa tuh? trigliserid tadi gula ya. Iya. Tentu saja makanan manis, makanan yang tinggi karbohidrat biasanya tuh makanan yang dari tepung-tepungan. Ya. Orang Indonesia kan paling sering makan Indomie lah, Mm-mm. atau bakmi lah, bakmi ayam lah, pizza lah, roti. Itu kan semua tinggi karbohidrat tuh Betul. karena dari tepung. Nah, itu mesti dikurangin gitu. Karena kalau semakin sering teman-teman semua makan yang semua hal-hal itu, semakin tinggi kadar trigliserid kita tentunya. Oke, jadi makin sering nih kita konsumsi makanan yang arahnya ke sana ya, otomatis no wonder kalau dicek ya akan jadi masalah serius gitu ya. Itu dari makanan. Sekarang tidur. Kalau kita bicara untuk masyarakat di perkotaan, apalagi mungkin yang masih muda deh ya, lagi zaman-zamannya harus ngejar target, tugas dan segala macam, akhirnya jadi night owl, tidurnya ya geser dari yang seharusnya. Kalau tidurnya kurang akan memengaruhi nggak sih metabolismenya dan akhirnya berdampak pada kadar kolesterol dan juga trigliserid? Tentu sangat mempengaruhi. Kan sebenarnya Tuhan menciptakan kita untuk tidur beristirahat. Yes. Biar apa? Biar tubuh kita nggak kerja terus-terusan. Nah, normalnya orang itu tidur 6-8 jam. Kalau misalkan orang udah lansia, ya 6 jam cukup lah. Kalau misalkan kayak kita masih muda, sebenarnya 7-8 jam sebenarnya cukupnya. Nah, sebenarnya tubuh kita kan ada metabolisme sendiri ya. Mulai bekerja itu di atas 9 malam sebenarnya. Jadi sebenarnya dianjurkan di atas 9 malam udah mulai tidur nih. Gitu. Tapi kan rata-rata ya kota metropolitan orang semua sibuk kerja lah ya. Pasti tentang waktunya naik lah. Nggak jarang orang yang tidur di atas jam 12 malam nih. Aduh, Nah, aku. sebenarnya aku juga iya sih Kak. Iya kan? Iya. Tapi nah dengan hal itu akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Oke. Nah, kalau metabolisme tubuh kita, dia kan sebenarnya mesin tubuh kita ya. Istilahnya sistem mesin tubuh kita lah ya. Kalau metabolisme tubuh kita terganggu, otomatis semua sistem tubuh kita terganggu. Contohnya, pembentukan hormonnya keganggu lah. Terus kayak kerja jantungnya juga lebih ekstra nih, karena kan harusnya dia istirahat. Walaupun dia nggak pernah berhenti berdetak ya, tapi kan nggak se-ekstrem kalau kita aktivitas gitu. Otak kita juga pengaruh juga kalau nggak istirahat. Jadi ya, next day-nya, hari selanjutnya pasti akan kelelahan, terus lebih sempoyongan, atau ngerasa ya pasti nggak lebih seger daripada kalau udah istirahat lebih intens gitu. Karena moodnya jelek jadi craving juga kadang-kadang Betul ya. sekali. Jadi makanan yang terkait kolesterol dan trigliserid jadi sering dikonsumsi deh. Bener banget Kak, rata-rata orang kalau malam carinya apa? Pasti kayak martabak lah, terus makanan biskuit-biskuitan, roti. Sebenarnya kan itu semuanya tinggi trigliserid, tinggi kolesterol, makanan yang berlemak, gorengan. Simpel-simpel makan sambil kerja kan nyemil-nyemil nggak berasa ya. Nggak berasa, yang kerasa kerjanya ya, makanannya Betul. enggak. Iya, sebenarnya numpuk semua hal nggak bagus tuh tubuh kita. Besok paginya nggak segar, akhirnya juga performanya nggak baik, kinerjanya nggak baik, badannya juga nggak baik ya. Itu baru makan sama tidur nih, masih ada olahraga, tapi kita akan bahas usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tema utama kita tentang kolesterol dan trigliserid yang kadarnya kalau tinggi di atas rata-rata ini lama-lama bisa jadi masalah serius, bisa serangan jantung, stroke. Nah, jangan sampai ke arah sana. Kalau Anda ingin berkonsultasi juga dengan tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Justina, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Cengkareng. Oke, kalau kita bicara tentang hal-hal yang sifatnya pola hidup, itu pasti berkaitan ya kalau nggak makan, tidur, satunya lagi olahraga nih. Betul. Ini paling susah, makan tuh orang nggak bisa disuruh ya. Tidur kalau ada kesempatan sepanjang-panjangnya. Olahraga ada kesempatan, ada waktunya, kalau bisa enggak gitu. Seberapa besar sih olahraga ini bisa memengaruhi yang tadinya kadar kolesterolnya sudah alarm gitu ya, atau trigliseridnya ini bisa menjadi lumayan terkontrol. Oke, izin jawab ya Kak ya. Soalnya olahraga kita itu sendiri kan dia membutuhkan energi lebih dari tubuh kita gitu Nah, salah satu tadi saya bilang trigliserid kan sebenarnya cadangan energi. Nanti dia akan terpecahkan kalau kita misalkan olahraga gitu dibandingkan sama orang yang tidak olahraga. Oke. Nah, otomatis karena dipecahkan kadar trigliserid kita akan berkurang gitu. Itu pertama. Kedua, otomatis otot kita lebih rileks, aliran pembuluh darah kita lebih lancar.
itu menurunkan angka kekakuan dari pembuluh darah kita. Semakin kaku pembuluh darah kita, semakin mudah si kolesterol itu nempel dan menumbuhkan plak gitu. Jadi akan menjadikan penyumbatan. Makanya kenapa dianjurkan untuk olahraga? Sebenarnya untuk olahraga dianjurannya 30 sampai 60 menit ya. Lebih dari 30 menit lah. Itu sehari. Dan dianjurkan dalam seminggu 5 kali. 5 kali. Gitu. Jadi 30 menit kali 5 kali gitu ya. Betul. Olahraganya nggak usah berat-berat banget lah. Apa tuh? Olahraga ringan contohnya bersepeda. Atau berenang, jalan santai. Kalau mau ngangkat beban, boleh angkat beban yang ringan-ringan atau berat, jangan terlalu berlebihan juga. Itu lebih dianjurkan sih buat tubuh kita. Yang penting konsisten ya. Betul, yang penting konsisten. Jangan kebor-boran di awal, terus kayak semangat di awal, tapi selanjutnya udah mulai melemah. Yang penting konsisten itu sih yang dibutuhkan tubuh kita. Oke, jadi sebenarnya bisa dari yang ringan-ringan ya, jalan santai gitu ya, lama-lama mungkin speednya lebih cepat dikit, itu juga sudah bisa membantu membakar kalori, membuat trigliserid dan kolesterolnya juga bisa terkontrol. Nah, renang juga menyenangkan sebenarnya ya, nggak terlalu, istilahnya nggak berpeluh-peluh lah gitu ya, ataupun ya di bersepeda, sepeda statis, ataupun sepeda yang mungkin bisa sambil jalan jadi refreshing, angkat beban tapi juga istilahnya jangan sampai berlebihan. Iya. Karena kalau angkat beban ini perlu ada PT-nya lah ya. Betul. Tapi kalau kita seringnya angkat beban keluarga ya. Iya, bener. Oke, kalau kita bicara tadi ya udah ya, kita ubah pola hidupnya, makan, tidur, dan juga olahraga. Ini kan sudah dilakukan. Evaluasinya berapa lama setelah pola hidup itu diperbaiki? Evaluasinya sendiri sebenarnya dari tadi usia sendiri. Normalnya itu sebenarnya 3-12 bulan sekali, itu minimal untuk pengecekan. Tapi kalau misalkan seiring bertambah usia, kayak umur kita 20 sampai 39, ya 4-6 tahun sekali itu perlu di follow up. Tapi kalau orang yang beresiko, contohnya punya genetik ayah atau ibu riwayat sakit stroke atau jantung atau kolesterol tinggi atau pasiennya sendiri kolesterol tinggi atau trigliserid tinggi, terus misalkan dia itu punya obesitas, misalnya juga kan rata-rata banyak juga ya Kak ya, orang kurus tapi ternyata perutnya buncit ya Kak. Nah itu juga salah satu faktor resikonya. Lalu juga orang-orang yang jarang berolahraga. Nah itu mesti lebih aware lagi, kalau bisa sebulan sekali sih untuk ngecek kolesterolnya sama trigliserid buat dipantau gitu. Jadi untuk orang-orang yang potensinya ya istilahnya cuma karena pola hidup aja masih lebih baik lah ya, bisa sebulan atau 2 bulan sekali. Tapi kalau yang sudah ada genetik, sudah ada masalah, apalagi memang orang tuanya ada riwayat stroke ataupun jantung, ini kayaknya perlu lebih aware ya, alarmnya lebih tinggi lah gitu. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, aku bacakan ya. Yang pertama ini dari @Jonathan. Dok, saya berusia 38 tahun. Saya baru periksa trigliserida saya, hasilnya 260. Saya peminum kopi karena kalau tidak minum merasakan pusing. Apa boleh minum kopi saat kadar trigliseridnya tinggi? Makanan apa yang harus dihindari? Oke, ini dari Jonathan. Kita nggak tahu nih kopi yang dimaksud ya. Kopinya americano dengan gula atau tidak, atau mungkin ya latte atau cappuccino gitu ya. Nah, apalagi kalau mungkin kondisinya ini trigliserid, berarti kan tadi sumbernya gula, ada juga karamel dan segala macam. Nah kalau kita anggap karena trigliseridnya tinggi, kopi yang sering diminum berarti kopinya mungkin juga kaya akan gula. Nah gimana nih menurut dokter untuk Jonathan? Kalau misalkan orang peminum kopi biasanya udah ketergantungan ya Kak. Kalau misalkan minum kopi pasti pusing, nggak fokus gitu. Karena kan tujuan orang minum kopi kan salah satunya itu ya, biar fokus untuk aktivitas. Boleh minum kopi, tapi ini catatannya nih Mas Jonathan ya, apa tuh? Gulanya dikurangin. Lebih baik, sebenarnya kopi itu baik kafein, tapi kalau misalkan dicampur hal-hal aneh-aneh nih, nah itu yang baru sebenarnya jadi nggak baik gitu. Sebenarnya kafein sendiri tuh kalau dalam keadaan normalnya dibutuhkan tubuh. Contohnya lebih spesifik ke jantung, buat bantu kerja jantung. Gitu, makanya kalau misalkan orang minum kopi berlebih agak deg-degan tuh kan. Betul, debar-debar ya. Makanya sebenarnya keadaan normal, minum kopi dengan kapasitas normal itu dibutuhkan tubuh, jantung. Tapi kalau berlebih ya ada efek sampingnya. Jadi boleh minum kopi, tapi gulanya tolong dikurangkan dan kayak additionalnya dikurangin lah. Kopi kalau bisa lebih baik kopi hitam tok. Nah, jadi kalau memang kafein dari kopinya yang dibutuhkan tubuh karena buat fokus atau mungkin agar tidak ada rasa nyeri kan, karena juga kafein juga bisa meredakan sedikit lah ya untuk area di kepala. Tapi
catatan dari dokter kita hari ini jangan ditambah-tambah gulanya, creamernya, whipped creamnya, Iya, bahkan iya, ya, benar. karamel dan segala macam. Nah ini yang jadi kayak additionalnya malah membuat trigliseridnya tambah tinggi karena tadi lumayan ya 260. 60 itu lumayan sih. Wow, itu lumayan perlu aware ya. Mm-mm. Dan ada nggak sih, kalau itu kan dari minuman, kadang-kadang yang manis tuh rentetannya minuman. Apalagi budaya di Indonesia tuh abis makan minumnya es teh manis Iya, gitu ya. betul. Nah ini kan sering banget gitu. Tapi kalau dari makanan, kalau makanan manis, seberapa banyak sih yang bisa dimakan? Selain yang memang paling besar adalah nasi gitu kan. Nah kalau orang yang trigliseridnya tinggi, apakah butuh mengurangi nasi? Mengurangi nasi sendiri sebenarnya iya ya Kak, karena kan salah satu sumber trigliserid kan karbohidrat atau gula yang banyak utama di nasi. Yes. Nasi putih tentu normalnya ya secentong lah, Ya. secentong makanan nasi itu boleh satu. Jangan ditambahkan terus-menerus. Nah, Mm-mm. karena kurang nih kadar porsi nasi kita, Ya. kita tambah dengan yang lain, protein, serat. Nah, ditambah dari situ. Nasi boleh, tapi ya porsinya. Kalau misalkan mau ganti jenis nasi, boleh. Kan beras bukan cuma beras putih doang ya. Betul. Ada beras merah, beras coklat, itu boleh diganti. Oke. Tuh. Tapi bukan cuma nasi doang atau beras aja. Bakmi, Roti-roti. Nah itu juga tinggi tuh karbohidrat yang akan Betul. nantinya menumpuk trigliserid. Jadi saya anjurkan untuk pasien yang tinggi kok akar trigliserid, ya kurangilah makanan karbohidratnya sama gula-gulanya. Ganti sama makanan yang lain kayak real food kan banyak ya. Ya, Gitu. ganti buah juga sebenarnya dan salad kenyang ya. Iya. Nah ini permasalahannya kalau kita lauknya belum habis, centongnya terus-terus ya. Iya, nambah nih. Oh, nakulnya masih ada. Tambah lagi nasinya lah gitu. Nah itu dia. Jadi kalau untuk Mas Jonathan berarti boleh minum kopi, tapi kopinya ya non gula dulu ya, biar trigliseridnya aman dulu. Jangan dikasih macam-macam, plus jangan sambil makan roti, nanti Iya. tambah tinggi ya. Iya. Oke, semoga menjawab dan bisa menjaga kesehatan Anda. Kita akan balik lagi, tapi usai jeda, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tema utama kita tentang kolesterol dan juga trigliserid yang kadarnya kalau tinggi ini bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Dan kita masih bersama dengan Dr. Justina, General Practitioner dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng. Tadi kita sudah coba ya memperbaiki statusnya si kolesterol dan trigliserid dengan mengubah pola hidup. Walaupun pola hidup ini bukan cuma sekali aja ketika ada masalah, tapi memang harusnya seumur hidup kita punya pola hidup yang baik. Tapi ada kalanya pola hidup nggak cukup nih, perlu ada tambahan dan terapi-terapi tertentu. Biasanya untuk orang yang punya status kolesterol dan trigliserid tinggi, itu mulai terapi obat di status yang seperti apa? Kalau misalkan butuh obat, tentu saja dari angka yang ada di hasil laboratorium kita sendiri. Kalau misalkan dia udah jauh banget nih dari angka normal kita, itu udah mulai nih dokter biasanya menganjurkan untuk minum obat gitu. Tapi kalau misalkan sebenarnya kalau angkanya masih nggak terlalu jauh rentangnya, saya sendiri masih nganjurin untuk obat pola hidup dulu, olahraga dulu. Makanya mesti kontrol buat ngecek apakah udah mulai normal atau enggak udah normal. Kalau masih terus-terusan stuck segitu atau malah tambah tinggi, udah mulai harus minum obat sih. Karena sebenarnya kalau obat kolesterol sendiri itu ada efek sampingnya Kak, kalau minum terus-terusan. Apa tuh? Contohnya lebih cenderung ke otot, biasanya lebih gampang pegal gitu, terus kram-kram otot. Itu sih obat kolesterol. Makanya pentingnya untuk follow up atau kontrol tiap bulan kalau bisa adalah nanti dokternya mikir nih, udah butuh obat, dosisnya berapa. Terus ternyata di bulan selanjutnya obatnya dosisnya masih sama nih, perlunya segini. Atau misalkan dosisnya bisa turunin nih pelan-pelan gitu sih. Jadi ya obat sendiri sebenarnya bukan patokan tameng utama ya, tetap pola hidup sebenarnya. Berarti bukan obat yang akan diminum seumur hidup ya, perlu dievaluasi, nanti ada perbaikan dan adjustment lagi ya, Iya. tergantung kondisinya. Sebenarnya kalau obat sendiri, kalau orang yang sudah punya angka kolesterolnya atau trigliserid tinggi, itu udah diwajibkan minum obat kolesterol seumur hidup. Itu kenapa? Karena kita mau mencegah terjadinya komplikasi yang kayak tadi penumpukan plak di pembuluh darah, sehingga jadi serangan jantung lah, atau stroke lah, atau misalkan gangguan aliran darah di perifer, contoh kaki atau tangan gitu. Kenapa? Ya itu, karena kita mau mencegah itu. Jangan sampai si kolesterol atau trigliseridnya numpuk gitu. Tapi lagi-lagi kita bisa ngatur dosisnya gitu. Makanya perlu pengecekan.
Nah, kalau misalkan kita nggak olahraga atau kita makannya mesti nggak dijaga, percuma obatnya diminum. Nanti kolesterol kan masuk terus nih, kalau triglycerid masuk terus, numpuk terus, kasihan juga tubuh kita gitu. Makanya saling mengimbangi lah, saling membutuhkan loh antara obat sama pola hidup. Tapi utamanya sebenarnya pola hidup ya Kak ya. Betul, betul. Jadi kalau kita bicara tentang, oh udah masuk obat kok aman dong, pastinya kolesterol saya akan istilahnya terkontrol dengan baik. Tapi kalau pola hidupnya tidak diubah, ini akan jadi masalah juga gitu ya. Badannya juga kelelahan, karena kan ini harus dianggap sebagai benda asing terus, dianggap sebagai ancaman. Akhirnya banyak perang ya, banyak plak juga walaupun sudah minum obat. Nah kalau kita bicara tentang komplikasinya berarti jadi spektrumnya jadi luas juga ya, karena kedua hal ini. Yang paling sering itu apa? Serangan jantung kah atau stroke? Jantung sama stroke itu Dua-duanya banget, ya? sering sekali. Kenapa? Karena biasanya kolesterol sama triglycerid kalau numpuk pasti di aliran darah. Nah aliran darah utama kita itu nih ke jantung kita. Jantung kita itu nanti akan menerima semua aliran darah dari semua tubuh ke jantung. Dari jantung nanti diproses ke paru-paru, dibersihkan, lalu dari paru-paru ke jantung lagi, baru kesebar ke semua tubuh. Kenapa utamanya lebih ke jantung? Karena jantung itu pompa pembuluh darah kita yang utama gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ada penyumbatan, plak itu sendiri sebenarnya bisa lepas ya Kak. Nggak cuman di pembuluh darah ini aja, nempel di sini aja. Bisa nempel terus, bisa juga suatu saat lepas. Nah masuk ke jantung, masuk ke paru-paru itu yang bahaya. Biasanya makanya disebut kalau angka kolesterol tinggi itu sebenarnya hati-hati, butuh aware, bisa namanya silent killer. Jadi kita nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba serangan jantung meninggal. Itu sering banget. Terus kalau yang di otak, itu lagi-lagi kan otak kita sangat membutuhkan oksigen yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia bekerja paling kencang tubuh kita. Semua metabolisme tubuh kita, sistem tubuh kita yang diatur sama otak. Itu makanya dia butuh oksigen tinggi. Nah, karena butuh oksigen tinggi, oksigen dibawa sama siapa? Pembuluh darah, dari aliran darah, dari hemoglobin. Nah, dari hemoglobin itu aliran darah kalau ada mengandung kolesterol, sangat mudah untuk tersumbat di pembuluh darah otak kita. Karena pembuluh darah otak kita tuh kecil-kecil Kak, bercabang banyak. Jadi kalau misalkan ada sumbatan, ya sudahlah. Makanya banyak banget orang-orang, bahkan sekarang orang-orang muda pun udah banyak yang terkena stroke. Betul, makin muda malah ya sekarangnya yang terkena stroke dan serangan jantung. Ini balik lagi karena pola hidupnya memang nggak terkontrol ya. Apalagi anak muda sekarang juga banyak banget dengan, walaupun akhir-akhir ini sudah lebih aware lah terhadap kesehatan, tapi memang pola hidupnya karena kesibukan dan tuntutan pekerjaan juga jadi banyak yang sangat tidak ideal begitu ya. Makanya ini membuat banyak juga pasien yang masih muda akhirnya terkena serangan jantung dan stroke. Betul sekali. Jadi ini bisa jadi pelajaran berharga ya. Kalau tadi saya rangkum sedikit dari apa yang Dr. Justina bilang, bahwa pola hidup itu jadi satu kuncian yang luar biasa untuk kita bisa mendapatkan itu istilahnya apa ya, standar dari ya kolesterol ataupun trigliserid yang tetap bisa ada di dalam tubuh kita dan bekerja secara optimal, tidak berlebihan yang akhirnya jadi penumpukan, justru istilahnya apa ya, jadi satu hal yang membuat momok serius bisa sampai ke arah mortalitas. Betul sekali. Kenapa? Penting sekali untuk kita menjaga pola hidup kita agar tetap sehat. Thank you sudah ada di Bincang Sehati. Semoga ini bisa jadi wawasan baru untuk pemirsa di rumah. Oke, gimana tips dari Dr. Justina? Sudah dicatat semua, semoga berguna untuk Anda. Jangan lupa untuk mengunduh The iPlus di gawai Anda agar bisa menggenggam inspirasi kapanpun dan dimanapun. Tayangan ini bisa Anda saksikan kembali di YouTube Bincang Sehati The TV. Di sana banyak sekali info-info menarik, info-info yang sangat berguna seputar kesehatan agar bisa membuat hidup kita dan keluarga kita lebih sehat lagi. Dan jangan lupa ya, saksikan terus Bincang Sehati dari Senin hingga Jumat hanya di The TV. Akhir kata, saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.